Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Khairunisa yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pendekatan intertekstual dan praktik analisis. Sini saya yang beranggotakan sendiri. Pengertian intertekstual. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Secara khusus, kajian intertekstual berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya. Karya sastra yang dijadikan dasar penulisan bagi karya yang kemudian disebut sebagai hipogram. Istilah hipogram barangkali dapat diartikan menjadi latar, yaitu dasar. Walau tak tampak secara eksplisit bagi penulisan karya yang lain. Dalam hubungan ini, Kristevas mengemukakan bahwa tiap teks itu merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan penyerapan transformasi teks-teks lain. Maksudnya, tiap teks itu mengambil hal-hal yang bagus dari teks lain berdasarkan tanggapan-tanggapannya dan diolah kembali dalam karyanya atau ditulis setelah melihat, meresapi, menyerap hal yang menarik, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, hipogram adalah karya sastra yang menjadi latar kelahiran karya berikutnya, sedangkan karya berikutnya dinamakan karya transformasi. Hipogram dan transformasi akan berjalan terus-menerus sejauh proses sastra itu hidup. Hipogram merupakan induk yang meneteskan karya-karya baru. Dalam hal ini, peneliti sastra berusaha membandingkan antara karya induk dengan karya baru. Selanjutnya, prinsip intertekstual. Terdapat berbagai teks. Yang kedua, berdasarkan aspek membina karya tersebut, yaitu unsur-unsur struktur, seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang ketiga, mengkaji keseimbangan antara aspek dalaman dan luaran dengan melihat fungsi dan tujuan kehadiran teks-teks tersebut. Yang keempat, tercipta berdasarkan karya-karya yang lain. Kajian tidak hanya bertumpu pada teks yang dibaca, tetapi meneliti teks-teks lainnya untuk melihat aspek-aspek yang meresap ke dalam teks yang ditulis atau dibaca atau dikaji. Yang kelima, menghargai pengambilan, kehadiran, dan masuknya unsur-unsur lain ke dalam sebuah karya. Ciri-ciri intertekstual. Yang pertama, kehadiran secara fisikal suatu teks dalam suatu teks lainnya. Yang kedua, pengertian teks bukan hanya terbatas kepada cerita, tetapi yang mungkin berupa teks bahasa. Yang ketiga, adanya petunjuk yang menunjukkan persambungan dan pemisahan antara teks dengan teks yang telah terbit lebih dahulu. Yang keempat, interpretasi kita terhadapnya tak dapat dilepaskan dari teks-teks lain itu. Tujuan dari pendekatan intertekstual yaitu untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya sastra tersebut. Penulisan atau pemunculan karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. Langkah kerja analisis pendekatan intertekstual yang pertama, penyalinan penyaduran penerjemahan, yang kedua pembacaan berulang-ulang, yang ketiga perbandingan dan penilaian teks-teks yang berbeda dengan teks lain, yang keempat pemberian makna terhadap teks-teks yang berbeda. Praktik analisis pendekatan intertekstual pada Timun Mas dan Buto Ijo pada Ikan Marjan dan Cerita Rakyat Indonesia. Dari hasil analisisnya, pada Ikan Marjan, tokoh sepasang suami istri yang belum memiliki anak. Sedangkan pada dongeng Indonesia, tokoh ibu bernama Mbok Sarmi, seorang janda yang hidup sebatang kara. Kemudian, saat ditenggelamkan dengan senjata terakhir, yaitu terasi, Buto Ijo hampir tenggelam, tetapi Timun Suri menolongnya. Itu terdapat pada Ikan Marjan. Sedangkan pada dongeng Indonesia, Buto Ijo tidak ditolong saat ditenggelamkan oleh lumpur terasi. Selanjutnya pada Ikan Marjan,
Akhir cerita bahagia dengan Buto Ijo ikut bergabung dengan keluarga Timun Mas untuk merayakan Lebaran. Sedangkan pada dongeng Indonesia, akhir cerita bahagia dengan kondisi Buto Ijo meninggal dunia karena tenggelam dalam lautan terasi yang berubah jadi bara api di lautan. Pembahasannya, berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa tokoh Buto Ijo yang digunakan sebagai tokoh dalam iklan tersebut berasal dari teks sebelumnya, yaitu tokoh Buto Ijo dalam cerita rakyat yang melegenda di Indonesia. Buto Ijo di dalam iklan sebagai hipogram. Dari iklan tersebut, setelah dianalisis secara intertekstual, diketahui menggunakan teks lain yang lahir sebelumnya untuk mengungkapkan makna baru. Iklan Marjan versi Timun Mas dan Buto Ijo merupakan iklan yang dapat dianalisis secara intertekstual karena memiliki kedekatan dengan teks yang lain yang lahir sebelumnya. Iklan tersebut mengandung makna-makna yang baru dapat dipahami setelah memahami teks-teks sebelumnya. Iklan Marjan versi Timun Mas dan Buto Ijo berhasil mempertahankan kedekatannya dengan konsumen melalui ide kreatif yang mengangkat budaya lokal, tanpa mengurangi sedikit pun citranya sebagai minuman yang dikenal konsumen dunia. Oleh karena itu, pembaca, penonton, ataupun pendengar iklan akan dapat memahami makna yang disampaikan dalam iklan tersebut jika telah mengetahui dan memahami teks sebelumnya. Kesimpulannya, pendekatan intertekstual adalah teknik pendekatan sastra yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mensejajarkan antar karya. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Untuk mendalami hubungan antar teks, penting dibicarakan karya sastra tersebut dalam kaitannya dengan karya sezaman, sebelum, dan sesudahnya. Hal ini untuk mengetahui bagaimana hubungan atau kaitan antara teks yang mungkin terjadi. Penulisan atau pemunculan sebuah karya sering ada kaitannya dengan unsur kesejarahannya, sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. Sumber analisis terdapat di jurnal Sutasomo, yaitu Jurnal Sastra Jawa dengan judul Analisis Intertekstual Timun Mas dan Buto Ijo pada Ikan Marjan dan Cerita Rakyat Indonesia, karya Ade Husnul Mawadah dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.